Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal SBMPTN Fisika. Soal yang pertama, sebuah mobil mula-mula diam, kemudian mobil itu dihidupkan, dan mobil bergerak dengan percepatan tetap 2 meter per second kuadrat. Setelah mobil bergerak selama 10 second, mesinnya dimatikan. Mobil mengalami perlambatan tetap, dan mobil berhenti 10 second kemudian. Jarak yang masih ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti adalah. Dalam soal ini, yang diketahuinya adalah kecepatan awal, ini mula-mula diam, berarti V01 itu sama dengan 0, karena mula-mulanya diam. Kemudian mobil itu dihidupkan dan bergerak dengan percepatan tetap. Berarti di sini A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Kemudian bergerak selama 10 second, berarti ini waktunya, jadi T1-nya sama dengan 10 second. Kemudian mesinnya dimatikan, mobil mengalami perlambatan tetap, dan mobil berhenti 10 second kemudian. Berarti ini waktu keduanya, yaitu T2, sama dengan 10 second. Kemudian, yang ditanyakan adalah jaraknya dari mobil mesinnya dimatikan sampai berhenti. Jadi, di sini kecepatan akhirnya, yaitu Vt2 sama dengan 0, karena dimatikan dan mobilnya berhenti. Yang ditanyakan di sini adalah jaraknya, yaitu S sama dengan berapa. Di sini S-nya saat dimatikan mesinnya, berarti S2. Jadi di sini bisa digambarkan seperti ini. Misalnya ini mobilnya. Jadi ini kondisi awalnya yaitu diam. Kemudian mobilnya dipercepat dengan percepatan tetap. Jadi di sini V0-nya adalah 0. Kemudian di sini kecepatan akhir yang pertama. Jadi kecepatan akhir yang pertama yaitu saat mobilnya dipercepat. Kemudian di sini mobilnya saat berhenti. Jadi di sini 0. Jadi di sini ini mobilnya. Berarti di sini yang ditanyakan adalah jaraknya, yaitu di sini S2-nya. Ini berapa? Jadi di sini kita cari Vt1-nya atau kecepatan akhir ketika mobil dinyalakan atau ketika mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Jadi rumusnya di sini yaitu Vt sama dengan V0 ditambah dengan AT. Jadi ini ketika mobil dipercepat. Ini Vt-nya adalah Vt1. Jadi ini yang dicari sama dengan V0-nya adalah 0 karena kecepatan awalnya 0 ditambah dengan percepatannya adalah 2. 2 dikali dengan T-nya adalah T1. Jadi dipercepat selama waktunya adalah 10 second. Jadi dikali 10. Hasilnya adalah 20 meter per second. Jadi ini kecepatan saat mobil dipercepat. Jadi di sini dijadikan V0 untuk mobil berhenti. Jadi di sini jadikan V0-nya, V0 yang kedua untuk mobilnya berhenti. Jadi di sini jadi V0 keduanya. Maka supaya mobil berhenti ini mengalami perlambatan, kita hitung perlambatannya terlebih dahulu. Jadi di sini adalah kecepatan akhir yang keduanya, jadi Vt2-nya. Jadi di sini menggunakan rumus Vt, yaitu Vt sama dengan V0 plus AT. Jadi di sini adalah Vt2-nya, di sini adalah T2-nya. Di sini V0 keduanya. Jadi Vt2 ini adalah 0 karena berhenti, sama dengan V0 yang keduanya adalah ini, yaitu ini 20. Jadi di sini 20. Kemudian ditambah dengan A, ini A-nya ini perlambatan karena melambat sampai berhenti, dikali dengan T2-nya adalah ini, yaitu di sini adalah 10. Jadi ini dipindahkan ke sini, jadi min 10A sama dengan 20. Jadi A sama dengan 20 dibagi min 10. Hasilnya adalah min 2 meter per second kuadrat. Jadi di sini hasilnya minus. Jadi menandakan di sini adalah perlambatannya. Maka kita cari jaraknya, yaitu S2-nya dari sini ke sini. Jadi ini pergerakannya ke sini. Ini melambat. Di sini kita menggunakan rumus jarak, yaitu S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Jadi kita cari S-nya adalah di sini S2, V0-nya adalah V02, ini T-nya adalah T2, jadi ini T2, maka di sini sama dengan V02-nya adalah 20,
jadi 20, dikali dengan T2-nya adalah 10, jadi 10 ditambah dengan setengah, A-nya ini adalah perlambatan, yaitu min 2, dikali dengan T-nya adalah 10, jadi 10 kuadrat. Jadi di sini sama dengan 20 kali 10 adalah 200, jadi 200 ditambah dengan setengah kali 2 adalah min 1, jadi min 1 dikali dengan 10 kuadrat adalah 100. Jadi di sini adalah min 100. Jadi di sini 200 ditambah min 100 artinya 200 dikurangi dengan 100. Jadi hasilnya sama dengan 100. Jadi 100 meter. Jadi ini hasilnya 100 meter. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini jawaban untuk soal ini. Kemudian soal berikutnya, sebuah pesawat terbang bergerak dengan energi kinetik T. Jika kemudian kecepatannya menjadi 2 kali kecepatan semula, maka energi kinetiknya menjadi. Jadi di sini yang diketahuinya adalah energi kinetik awalnya, yaitu K1 sama dengan T. Kemudian kecepatannya menjadi 2 kali kecepatan semula. Berarti di sini V2 sama dengan 2 kali kecepatan semula, berarti 2V1. Ini kecepatannya. Maka yang ditanyakan adalah energi kinetiknya, yaitu EK2-nya sama dengan berapa. Jadi di sini kita menggunakan rumus perbandingannya. Jadi perbandingan energi kinetik, yaitu EK1 per EK2. Ini rumus perbandingannya. Jadi sama dengan rumus energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Jadi di sini setengah mv1 kuadrat per setengah mv2 kuadrat. Jadi ini perbandingannya. Masanya ini adalah sama karena di sini sebuah pesawat terbang, berarti masanya adalah massa pesawat. Jadi di sini sama masanya, jadi bisa dicoret masanya dan setengahnya juga bisa dicoret karena nilainya sama. Jadi EK1-nya adalah T, kemudian EK2-nya kita cari, jadi sama dengan V1-nya di sini adalah tetap, jadi V1 kuadrat per V2-nya adalah 2V1. Jadi di sini 2V1 ini dikuadratkan. Jadi di sini T per EK2 sama dengan V1 kuadrat per ini dikuadratkan jadi 4V1 kuadrat. Jadi V1 kuadratnya bisa dicoret. Jadi di sini bisa dikali silang, 4-nya dikali T, jadi 4T sama dengan EK2. Jadi ini hasilnya. Jadi energi kinetik yang kedua sama dengan 4T. Jadi ini hasilnya. Jawabannya adalah yang D. Kemudian soal berikutnya, pada gambar di bawah, sistem dalam keadaan setimbang. Ini gambarnya. Perbandingan massa A dengan massa B adalah, jadi di sini yang ditanyakan adalah perbandingan massa A dengan massa B. Jadi MA berbanding dengan MB sama dengan berapa? Jadi untuk mengetahui perbandingan ini, kita akan menggambarkan dahulu gaya-gayanya, yaitu gaya-gaya dari bendanya. Jadi di sini benda A bekerja gaya berat, yaitu di sini WA, kemudian di sini adalah TA. Kemudian di sini ini kita anggap benda C-nya, jadi C di sini, jadi di sini WC, kemudian di sini adalah TC. Kemudian di sini benda B yaitu WB, dan di sini adalah tegangan talinya yaitu TB. Jadi ini arah-arah gaya pada bendanya. Jadi kita analisis satu persatu dari bendanya ini, yaitu benda A terlebih dahulu. Jadi benda A ini arah gayanya adalah vertikal atau terhadap sumbu Y, maka di sini adalah sigma F YA sama dengan 0. Jadi sama dengan 0 ini karena keadaannya adalah setimbang. Jadi di sini yang arahnya ke atas adalah positif, jadi TA min WA sama dengan 0. Jadi TA sama dengan WA. Ini untuk benda A-nya. Kemudian kita analisis benda B. Jadi sigma F YB sama dengan 0. Ini juga gayanya vertikal.
Jadi di sini kita tetapkan yang arah ke atas adalah positif, jadi TB min WB sama dengan 0. Jadi TB sama dengan WB. Jadi WB-nya dipindahkan ke sini, jadi TB sama dengan WB. Kemudian ke benda C sekarang. Jadi sigma F Y C sama dengan 0, karena sama dengan 0 ini adalah keadaan setimbang. Jadi gayanya adalah ini, jadi TC min WC sama dengan 0. Jadi TC sama dengan WC. Jadi ini persamaan gaya-gayanya, yaitu TA sama dengan WA, TB sama dengan WB, dan TC sama dengan WC. Kemudian kita analisis tegangan talinya. Jadi tegangan tali ini TB-nya. Karena katrolnya kita abaikan, berarti TB ini adalah sama dengan di sini. Jadi ini TB-nya jadi sama dengan ini. Jadi ini TB, kemudian ini TC, kemudian ini adalah TA. Jadi di sini katrol di sini adalah kita abaikan, masanya kita abaikan. Jadi TA di sini sama dengan TA di sini adalah sama. Jadi TB juga sama dan TC juga sama. Maka di sini ini seperti bentuknya adalah bentuk vektornya, vektor tegangan talinya. Jadi kita gambarkan terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini sumbu Y-nya. Jadi ini sudutnya kita bentuk. Ini 150, berarti di sini sudutnya 180. Berarti 180 dikurangi 150. Yaitu hasilnya adalah 30 derajat. Berarti di sini 30 derajat. Dan di sini, karena di sini 90, berarti dikurangi 30 derajat adalah 60 derajat. Jadi ini sudutnya. Maka TA dan TB bisa diproyeksikan terhadap sumbu Y dan sumbu X-nya. Di sini adalah sumbu X-nya. Jadi ini X, jadi diproyeksikan ke sumbu X. Jadi ini TB terhadap sumbu X karena sudutnya di sini. Maka di sini adalah TB sin θ-nya. Kemudian di sini adalah terhadap sumbu X, ini TA-nya. Jadi TA sin θ-nya. Jadi θ-nya 60 derajat. Jadi di sini 60 derajat, kemudian di sini adalah 30 derajat. Kemudian TB ini diproyeksikan ke sumbu Y. Di TB terhadap sumbu Y adalah TB cos θ-nya. Jadi cos 30 derajat. Karena sudut TB ini letaknya adalah samping ini, samping garis TB-nya. Jadi samping garis Y-nya ini 30 derajat, berarti ini cos 30 derajat. Jadi TB cos 30 derajat. Karena di sini adalah samping sudutnya, samping sudut TB-nya. Jadi di sini juga sama, samping sudut 60 TY-nya, berarti di sini TA cos 60 derajat. Jadi ini. Di sini adalah kondisi setimbang. Jadi kita analisis terhadap sumbu X dan sumbu Y, arah-arah gayanya. Jadi dimisalkan adalah sigma Fx sama dengan 0, berarti ini arah sumbu X-nya. Jadi arah sumbu X ada gaya TB sin 30 derajat dan TA sin 60 derajat. Jadi di sini TB sin 30 derajat min TA sin 60 derajat sama dengan 0. Karena dalam sumbu X ini ada TB sin 30 dan TA sin 60. Jadi di sini sin 30 derajat adalah setengah. Jadi di sini setengah TB min sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Jadi setengah akar 3 TA. Jadi sama dengan 0. Jadi di sini setengah TB sama dengan, ini TA-nya dipindahkan ke sini, jadi setengah akar 3 TA. Jadi setengahnya bisa dicoret. Jadi TB sama dengan akar 3 TA. Ini persamaan yang pertama. Kemudian kita analisis gayanya terhadap sumbu Y. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Jadi ini sigma Fy terhadap tegangan tali. Ini juga sigma Fx terhadap tegangan talinya. Jadi Fy ini tegangan talinya diproyeksikan ke sumbu Y. Jadi di sini ada TA cos 60 dan TB cos 30 derajat. Jadi di sini TA cos 60 derajat ditambah
karena arahnya searah, jadi arahnya yaitu ke atas, jadi TB dan TA-nya ini diproyeksikan ke sumbu Y, jadi arahnya ke atas dua-duanya, maka ini dijumlah, jadi TB cos 30 derajat, kemudian dikurangi dengan TC. Jadi di sini min TC sama dengan 0. Jadi cos 60 derajat ini adalah setengah, jadi setengah TA ditambah dengan cos 30 derajat adalah setengah akar 3, jadi setengah akar 3 TB. Ini TC-nya kita pindahkan ke sini, jadi sama dengan TC. Di sini TB-nya bisa diganti dengan ini, yaitu akar 3 TA. Jadi di sini setengah TA ditambah dengan setengah akar 3 dikali dengan TB-nya yaitu akar 3 TA sama dengan TC. Jadi di sini TC sama dengan, jadi TC-nya ini, jadi setengah TA ditambah dengan ini akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Jadi setengah TA ditambah dengan ini 3 dikali 1 yaitu 3/2. Jadi 3/2 TA. Jadi di sini hasilnya adalah setengah TA ditambah 3/2 TA adalah 4/2 TA. Atau di sini TC sama dengan 2 TA. Karena 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi TC sama dengan 2 TA. Jadi di sini didapatkan dua persamaan, yaitu TB sama dengan akar 3 TA. Ini dari sigma Fx sama dengan 0. Kemudian TC sama dengan 2 TA. Ini didapatkan dari sigma Fy sama dengan 0. Jadi ini bisa dibalik, jadi duanya dipindahkan ke sini, jadi TA sama dengan setengah TC. Kemudian di sini TA-nya bisa diganti juga jadi setengah TC. Jadi di sini TB sama dengan akar 3 dikali dengan setengah TC. Jadi TB-nya sama dengan setengah akar 3 TC. Jadi TB-nya adalah setengah akar 3 TC dan TA-nya adalah setengah TC. Maka kita cari masanya di sini. Jadi TA dan TB ini perbandingannya adalah di sini setengah akar 3 TC, di sini setengah TC. Kemudian di sini kita ketahui perbandingan awalnya, yaitu TB ini sama dengan WB, kemudian TA ini sama dengan WA. Kita cari masanya, di sini TB-nya. Jadi TB sama dengan MB dikali dengan G. Jadi WB ini adalah rumus MG dikali G. Jadi TB-nya adalah setengah akar 3 TC. Jadi setengah akar 3 TC sama dengan MB dikali dengan G. Maka MB sama dengan setengah akar 3 TC per G. Ini MB-nya. Kemudian TA sama dengan MA dikali dengan G. TA-nya adalah setengah TC. Maka MA sama dengan setengah TC. Jadi ini MA-nya per G. Ini MA-nya, ini MB-nya. Maka perbandingannya adalah MA berbanding MB. Jadi perbandingannya di sini adalah MA-nya ini setengah TC per G, kemudian berbanding dengan MB-nya adalah ini setengah akar 3 TC per G. Jadi ini yang sama kita hilangkan, jadi di sini TC-nya bisa dicoret, kemudian G-nya bisa dicoret, kemudian setengahnya juga bisa dicoret. Jadi perbandingannya di sini adalah 1, kemudian di sini adalah akar 3. Jadi ini perbandingannya 1 berbanding akar 3. Jadi perbandingan masanya adalah ini 1 berbanding akar 3. Jawabannya adalah yang A. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai soal SNMPTN Fisika.